Pak Jokowi ataupun negara Indonesia dijemput untuk ke forum BRICS, yaitu antara ekonomi terbesar, dan juga dalam video ini kawalan yang ketat oleh Pas Pampres masa Jokowi ke Ukraina. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan kalian, guys, supaya sentiasa diberikan kesehatan yang baik sekali dan juga dimurahkan, limpahkan rezeki kalian dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, guys, insyaallah pada hari ini sekali lagi kita react terkait dengan lawatan Pak Jokowi ke Ukraina, di mana setibanya di Ukraina disambut oleh Presiden Ukraina yaitu Zelensky dan juga diajak gabung bersama BRIC. BRIC ini yaitu terdapat negara-negara yang besar ekonominya di situ seperti Brazil, Rusia sendiri, China pun ada di situ, apalagi India dan juga Afrika Selatan ya. Dan ini menguntungkan juga Indonesia sekiranya dia gabung BRIC, karena dia akan lebih memanfaatkan lagi ruang-ruang ekonomi dan memakmurkan lagi ekonomi di dalam negara Indonesia itu sendiri, dan dia bebas bergerak aktif dalam politik juga tanpa mengganggu gugat kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Jadi dari mana video ini, guys? Video ini daripada channel Indo Magazine ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dengan judulnya ialah "Tiba di Ukraina, pakar sebut ada 3 risiko ancaman harus diwaspadai. Indonesia diajak gabung BRIC." Itu dia, gabung BRICS ya. Nama panjang BRICS ini saya kurang pasti, guys, apa. Cuma ini adalah forum ekonomi yang lebih besar lagi lah yang saya ketahui. Oke, guys, tanpa berbasa-basi, jom kita simak video ini. Dan rombongan terbatas tiba di peron 1 stasiun sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8.50 waktu setempat. Good morning, welcome to Ukraine, welcome to Ukraine. Selamat datang di Ukraina. Terus Jokowi tiba di Kiev. Hey, halo Indomax, Indo Magazine. Indo Magazine, guys, subscribe ya. Presiden kita Pak Jokowi telah berangkat ke Oh, Ukraina, senyumnya Pak Jokowi. menggunakan kereta api luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina untuk membawa rombongan Presiden Jokowi ke kota Kiev, Ukraina. Jokowi tiba Dan di terkait Kiev. hal ini, sebenarnya sudah ada 10 naik personel kereta api tim ya? advance yang bertugas memastikan keamanan sebelum Pak Jokowi datang. Artinya, 10 prajurit ini pun sudah bersiap siaga memastikan keamanan lokasi dan menetralisir ancaman sebelum rombongan presiden datang ke lokasi, bos. Wow, ini barulah. Ini, guys, kekuatan 39 Pas Pampres ini. Ada 10 sudah yang tiba di lokasi awal untuk mengamankan keadaan di situ sebelum Pak Jokowi datang. Kena waspada, guys, sebab ini adalah Presiden Indonesia. Pak Jokowi perlu dijaga sebaik mungkin. Sedangkan di dalam negara kita sendiri, guys, kadang-kadang bila menteri melawat kawasan di desa-desa, kampung-kampung, ada juga ancaman. Ini kan lagi di negara luar, guys, yang cukup bahaya, di negara yang bergolak. Sebab itu Pas Pampres ini diiringi kepada Jokowi untuk memberi satu perlindungan dan pengaman kepada Presiden Indonesia. Oke, kita lanjut, guys. Ini, seorang direktur The Indonesia Intelligence Institute pun menyatakan bahwa ternyata ada 3 risiko ancaman yang perlu diwaspadai para pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres dan komunitas intelijen Indonesia yang mengawal. Nah, ancaman apa sajakah itu? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua datang dari BRICS, aliansi atau geng ekonomi kelompok 5 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat di dunia, di mana 2 diantaranya adalah China dan Raski Rusia, bos. Baru-baru ini kabarnya BRICS pun mau memperluas keanggotaan alias mau menambah lagi jumlah anggotanya. Bahkan mereka ngam kalau Indonesia ikut di sini, guys, sebab ini forum ekonomi global dunia yang lebih mantap lagi. Berbanding tadi G20. Kalau G20 ini juga besar-besar juga membincangkan ekonomi dunia, tetapi BRIC ini lagi mantap
lagi besar ekonomi yang forumnya. Pun mengklaim Oke. bahwa beberapa negara pun telah menunjukkan niat atau keinginan untuk bergabung, di mana salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Nah, Ngam. lantas sebenarnya kelompok apakah BRICS ini? Siapa saja Sebab Rusia ada keanggotanya? sini. Dan selain Indonesia, negara mana lagi kah yang mereka klaim ingin bergabung? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, Oke, bosku. jus. Tanpa banyak bacor, jus. Oke, berita pertama datang dari kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Pak Jokowi pun saat ini diketahui telah ke Ukraina, bos. Bahkan dalam kunjungan itu, beliau pun dikabarkan membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Nah, inilah bantuan yang dia bawa ini. Sebelum ini dia bawa bantuan perubatan juga ya ke hospital-hospital nih di Ukraina ini. Jadi Indonesia dan juga Pak Jokowi ini selain daripada memberikan nasihat kedamaian kepada negara-negara konflik, dia juga memberi bantuan kemanusiaan. Ini terbukti semasa memberi bantuan kepada negara luar di Bosnia, di Somalia, di Afghanistan, dan juga di Afrika Selatan. Indonesia tetap mengantar misi bantuan ini. Oh, mantap. Seperti video admin kemarin, ada 39 pasukan elit yang mengawal kunjungan Presiden Indonesia ini, di mana 10 prajurit pun diketahui telah berangkat duluan sebagai tim advance yang bertugas memastikan keamanan dan menetralisir 10 prajurit area sebelum berangkat Pak Jokowi duluan. datang ke Ukraina. Nah, terkait hal ini, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Ancaman Menurut Direktur pasukan The gelap Indonesia hingga rudal Intelligence meledak Institute, keamanan. yaitu Bapak Ridwan Habib, mengatakan ada 3 resiko ancaman yang harus diwaspadai para pengawal nyawa presiden ini, bos. Di mana resiko pertama adalah teori keamanan collateral damage atau dampak yang tidak disengaja. Beliau pun kemudian mencontohkan Betul nih, betul. seperti rudal yang tiba-tiba jatuh 5 km dari istana presiden Ukraina pada hari Minggu 26 Juni pagi kemarin, bos. Itu real alias Bahaya nyata juga. dan bukan sekedar contoh. Tentu kita tidak ingin pada saat Pak Jokowi dan Presiden Ukraina bertemu, hal seperti ini malah Barulah terjadi. bahaya, guys. Rudalnya memang belum tentu ditujukan kepada Pak Jokowi, bos. Namun karena beliau berada di kota yang sama, maka bisa saja terjadi collateral damage atau dampak yang tidak disengaja. Dan ini adalah Iya, ancaman betul. resiko keamanan primer yang harus diwaspadai oleh para pengawal nyawa Pak Jokowi. Kemudian ancaman kedua yang patut diwaspadai adalah Black Ops atau Anonymous Army, yakni adanya pasukan-pasukan gelap yang tidak ingin kunjungan Pak Jokowi berhasil. Bisa saja pada saat bertemu, Pak Jokowi malah dibidik sniper, bos, dan itu patut diwaspadai. Kemudian Ini ancaman yang bahaya, yang ketiga sniper ini. adalah ancaman yang ada di Moskow. Hal ini juga patut diwaspadai karena banyak juga pihak yang tidak menginginkan hubungan harmonis Pak Jokowi dan Pak Putin tetap terjaga. Karena seperti yang kalian ketahui, saat ini banyak negara-negara yang mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Nah, terkait hal ini pas pampres kita pun pastinya sudah sangat waspada, bos. Bahkan pasti sudah ini siap bertaruh mantap. nyawa demi nyawa sang presiden. Mari kita doakan agar semua tim selamat sehingga kunjungan ke Mudah-mudahan Ukraina dan kita Rusia pun doakan. dapat berjalan lancar dan dapat mendamaikan tanah Eropa. Amin. Amin. Oke, kemudian berita kedua kali ini datang dari BRICS. Berita kedua. Yaitu kelompok 5 BRICS. negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di dunia, bos. BRICS sendiri merupakan singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Oke, paham sudah, guys. BRICS ini singkatan daripada nama negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Oke. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Para pemimpin BRICS ini pun bersikeras bahwa kelompok ini akan menjadi sebuah kekuatan perubahan di masa depan. Negara-negara BRICS ini pun juga menginginkan diri mereka menjadi juru bicara negara-negara berkembang. Negara-negara BRICS ini pun secara bersama-sama saat ini mewakili hampir 1/5 dari perekonomian global. Nah, berita terbarunya dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Nah, ini BRICS akan memperluas keanggotaan Indonesia diajak bergabung. Wow, ini memang mantap kalau Indonesia masuk sini sebab Rusia ada di sini, guys.
itu adalah rakan karibnya dari dulu lagi sampai sekarang. Dia boleh mengembangkan lagi ekonomi Indonesia ini guys, sebab Rusia ini banyak bantu Indonesia dari ekonominya, sosio budayanya, bukan dari segi sosioekonominya dia banyak membantu nih. Indonesia, Pak Putin ini mantap nih kalau Indonesia masuk sini. Mewartakan bahwa BRICS akan memperluas keanggotaan dan kita negara Indonesia pun diajak bergabung. Negara-negara anggota Mantap. BRICS yakni Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan mengatakan bahwa BRICS akan memperluas keanggotaan mereka. Beberapa negara mereka klaim telah menunjukkan keinginan untuk bergabung seperti Indonesia, Turki, Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Arab Saudi, Argentina. Mesir, Nah, Argentina. apakah Indonesia mau bergabung dengan kelompok BRICS? Admin pun belum tahu, bos. Pasalnya, Iya. ini bukan klaim dari Indonesia, melainkan pernyataan dari kelompok BRICS. Direktur Jenderal Departemen Urusan Ekonomi Internasional Kementerian Luar Negeri yaitu Lee Kesin mengatakan bahwa kami memiliki beberapa negara yang mengetuk pintu saat ini, seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, Argentina, dan lain-lain. Kami memiliki strategi penjangkauan BRICS. BRICS Plus ini pun sangat mencapai tujuan kerjasama di berbagai tingkatan, tidak hanya di tingkat tinggi, tetapi juga di tingkat kerja. Beliau pun juga menyebutkan bahwa perluasan BRICS ini bukan menjadi kumpulan negara atau blok untuk menandingi atau melawan blok-blok yang sudah ada, bos. Misalnya seperti G7 atau Group of Seven kemarin. Justru mereka ingin BRICS ini inklusif bagi seluruh negara, baik anggota maupun di luar anggota. Dan untuk ekspansi keanggotaan tahun ini, para pemimpin pun telah mencapai berbagai konsensus penting untuk memulai proses dan mencoba mengidentifikasi pedoman dan prinsip serta kriteria dalam waktu dekat, di mana salah Macam satunya negara-negara yang beliau besar. sebutkan adalah Indonesia. Beliau pun menyebut BRICS mengupayakan ekonomi dunia yang terbuka, Indonesia. menentang sanksi unilateral, juga memperkuat kerjasama ekonomi digital, inovasi teknologi, rantai pasok dan industri, ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pemulihan ekonomi dunia. Di mana hal inilah juga yang sebenarnya menjadi tema utama G20 Indonesia tahun ini, bos, yaitu Recover Together, Recover Stronger, di mana artinya adalah pulih bersama dan pulih lebih kuat. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang ajakan atau kemungkinan bergabungnya Indonesia dalam geng ekonomi Rusia China ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata seperti biasa, Oke, bosku. Admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy demi Indonesia maju. Barbar. Salam Indomax, Indo Magazines. Oke guys, itu terkait dengan kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina. Dijemput juga dia menganggotai BRIC ya. Saya baru tahu BRIC ini adalah singkatan nama negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Oh, ini adalah negara-negara yang besar ya. Ekonominya sedang berkembang maju, negara-negara ini. Jadi sekiranya Indonesia diundang, dijemput masuk ke dalam BRICS ini, saya ingat ini akan lagi memakmurkan ekonomi Indonesia. Sebab apa guys? Karena Indonesia ini sekarang mengetuai G20. G20 ini adalah forum yang membincangkan terkait dengan ekonomi juga, ekonomi global. Tetapi di dalam BRICS ini lagi, sekiranya Indonesia masuk ke dalam sini, dia boleh berkolaborasi dengan G20, negara-negara G20 ini, dan idea-idea daripada BRIC ini tadi, Pak Jokowi boleh masukkan ke dalam G20 ini, di mana di G20 ini adalah 20 negara yang membincangkan hal ekonomi global juga. Jadi Indonesia berada di antara kedua-duanya. Sekiranya dia masuk sini, BRIC, dia juga ada di dalam G20, dan Indonesia kini adalah yang menjadi tuan rumah ya kepada G20. Akan diadakan forum ekonominya pada penghujung tahun 2022 ini. Jadi itu salah satu manfaat yang Pak Jokowi ataupun Indonesia perolehi sekiranya dia masuk kepada BRIC ini tadi.
Jadi soal yang kedua tadi yaitu terkait dengan pas pampres yang mengawal Presiden Jokowi di Ukraina, itu sebenarnya guys secara logikalnya itu amat perlu. Karena apa? Karena sebelum ini ada terjadi di negeri kita sendiri, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, apabila menteri sendiri berkunjung ke tempat kampung-kampung, desa-desa ataupun di mana-mana tempat mereka merasmikan sesuatu acara, itu pasti akan ada yang mereka yang tidak menyenangi seseorang itu, menyenangi menteri itu. Nah, jadi akan berlaku kadang-kadang tikam menikam yang coba pembunuhan coba dilakukan. Jadi itu perlunya pengawalan yang lebih teliti. Nah, ini kan pula Pak Jokowi pergi ke negara luar guys, pergi ke Ukraina, Rusia, itu perlulah dikawal sepenuhnya oleh pasukan elit seperti pas pampres ini. Apapun kita doakan, dan kini telah selesailah lawatan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu, dan dia telah pun selamat dengan begitu baik sekali semasa berada di kedua-dua negara itu, dan telah kembali ke negara Indonesia sendiri. Jadi semoga apa yang dilakukan Pak Jokowi ini mendapat manfaat pula untuk rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu dia dapat membincangkan terkait dengan ekonomi juga di sana, dijemput juga oleh BRICS, dan juga dia dapat mendamaikan negara Rusia dan Ukraina, sehingga negara Rusia telah menarik militernya daripada Pulau Ular keluar untuk tidak lagi berperang dengan Ukraina. Itulah misi paling terbesar dan berjaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kalian harus berbangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Di sisa-sisa kuasanya sebagai presiden, dia telah melakukan yang paling terbaik untuk negara Indonesia dan juga seluruh dunia. Nah, itu kita akui fakta dan sejarah yang dia telah lakukan semasa melawat ke Rusia dan Ukraina ini. Tidak ada presiden yang melawat ke sini di dalam konflik yang tengah berperang. Tahniah dan terima kasih Pak Jokowi untuk negara Indonesia sendiri. Dan kami di Malaysia mendoakan Pak Jokowi sentiasa diberi perlindungan dan sentiasa sehat dalam apa sekalipun tugas yang diberikan untuknya. Dia memegang amanah dengan baik. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info daripada kalian ya. Sampai berjumpa lagi, salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum, bye-bye.